Selamat siang teman-teman. Kali ini kita kedatangan paket ya. Udah saya sempat unboxing tadi sebelumnya, tapi kita mau berbagi ke teman-teman. Lavender ini mereknya ini, Prayatech, produk name Lavender, model NK600A L1B. Akurasi atau toleransinya 0,1 yard, itu sekitar 10 cm ya, batas toleransi akurasinya. Kemudian made in China, ini buatan dari China, nggak ada merek, ini cuma tertulis laser rangefinder. Kita langsung buka aja ya. Yang pertama kita dapat USB charger ya. Ini tipe USB yang masih lama. Kemudian ada, mungkin ini produknya ya. Sini dulu. Terus buku panduan. Ini yang di atas tombol power. Ini mode ya, gini ya, buku panduan lah. Terus juga ada apa ini, oh, quality control, udah lewat quality control ya. Terus juga ada kain lap untuk lensa, udah kosong. Kita simpan dulu. Kita langsung ke rangefindernya ya. Kosong. Nah teman-teman, ini penampakan dari rangefindernya. Ini udah ada 3 lensa. Kemudian ini sebenarnya ada mereknya, yaitu Prayatech. Ini modelnya NK600. Oh ya teman-teman, buat informasi aja, jadi NK600 itu punya banyak merek, kayak seperti Prayatech, kemudian Nohawk dan lain sebagainya. Itu rangefinder dengan model yang sama, produsen yang sama, akan tetapi dengan merek yang berbeda. Oh ya, di rangefinder ini kita dapat beberapa fitur ya. Kita udah nggak pakai baterai eksternal. Ini baterainya internal dan langsung charger aja. Kemudian ini ada lensa dan juga ini pembesaran ya. Ini buat pembesaran. Ini ada tombol switch. Ini tombol mode. Oh ya teman-teman, ini ada gantungan juga nih. Ada lubang gantungan buat swivel atau buat dikalungin ya. Kalau teman-teman mau pakai swivel, dikalungin lebih enak sih bawahnya. Kita lihat ya sama buku panduannya. Oh ya, ini ada beberapa fitur-fitur yang ada di rangefinder ini ya. Yang pertama, ranging mode atau ranging mode, itu buat mengukur jarak. Nah ini angle-nya atau sudut kemiringan. Kemudian yang ini reticle-nya. Kemudian yang bawah itu indikator dari jaraknya gitu. Kemudian fitur yang kedua yaitu all-in-one mode. Kayak ada apa namanya, kapasitas baterai tinggal berapa persen, kemudian sudutnya, kemudian reticle-nya. Ini jarak ya, yang atas ini jarak, kemudian ini ketinggian, vertical distance, ketinggian
ke atas. Kemudian horizontal distance, jarak ke target paling bawah. Bisa dalam artian target ratanya itu jarak berapa, kemudian target tingginya berapa. Nah, ketemu kita target dari lensa ke objeknya. Kemudian yang ketiga itu ada scanning mode. Jadi kalau teman-teman ngaktifin scanning mode, teman-teman nggak perlu lagi pencet-pencet tombol switchnya ya. Teman-teman tinggal arahin mau kemana arah dari rangefindernya atau mana yang mau diukur ya. Tinggal diarahkan ke objeknya aja. Kemudian tow point height measurement itu buat mengukur ketinggian ya. Buat mengukur ketinggian dari objeknya. Kemudian yang kelima, speed measurement mode. Ini buat mengukur kecepatan ya. Tapi agak ribet karena ada rumus-rumusnya dan ya juga jarang dipakai. Kalau buat hunting itu jarang dipakai. Yang keenam, goal distance compensation mode. Ini buat mengukur jarak ya, sama kayak yang pertama. Cuma ini ada beberapa ketentuan. Oh iya paham. Jadi ini tuh kan yang dipakai tuh yang bawah. Itu diukur dari perkiraan jarak lensa ke objek itu secara rata 180 derajat, enggak maksudnya itu enggak miring, objeknya itu rata gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, kemudian storage function itu kita bisa mendeteksi atau namanya menyimpan ya jarak yang udah kita scan tadi. Bisa kita pertama jarak scan di 50 meter, kemudian yang kedua di 70 meter, kemudian yang ketiga di 80 meter. Nanti kita bisa melihat kembali hasil scanningnya, kayak di kayak di buat ngukur kecepatan peluru itu FPS, lupa saya namanya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ingetin ya di bawah di komentar. Gitu. Udah sih gitu aja. Nah, terus kita coba ya. Kita langsung coba rangefindernya. Kita arahkan dulu. Bentar. Nah, ini kita di belakang rumah ya, langsung sawah, ngadep sawah. Yang enak kemana ya? Ke sana mungkin, yang agak luas. Ya teman-teman. Ini ya, kita pencet tombol. Pertama kita harus pencet tombol switchnya dulu biar hidup rangefindernya. Kok susah? Dari kurang naik. Kita cari objek yang agak naik. Gini ya. Daya 6,1, 5,9. Nah, 150 ya teman-teman, kelihatan ya jelas. 150 meter. Ini buat ngukur jaraknya. Kita coba ganti mode. Nah, ini buat ngukur semuanya. Ini nggak kelihatan nih sudutnya. Mana? Oh, itu. Jadi 3,3 derajat. Sana aja ya. Nah, 155 di sini nih. 150 ya. 149, dikit. Nah,
ketinggiannya itu sekitar 12 meter dari tanah. Kemudian jaraknya ketutupan, nggak kelihatan banget sih. Agak susah ya teman-teman, soalnya baru pertama ini cobain scan. Nah, tetap ya 150-an. Kita coba scan di bawah 136, kemudian ke sini lagi. Nah, masih tetap berarti bisa dikatakan rangefinder ini konsisten ya. Kita coba mode yang lain. Ini yang tadi ya. Nah, ini scan otomatis atau burst scan. Nah, kita tinggal ngarahin aja nih. Kita mau ngarahin ke sini ya. Wait. Kok hilang? Nah, 151, 150 ya. Ke bawah. Nah, itu jadi terus-terusannya kan. Kemudian ini untuk speed ya. Kita nggak tahu juga sih. Belum mempelajari cara pakai buat speednya. Nah, ini buat yang main golf. Nah, ini yang buat scan. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, udah. Nah, ini yang sering dipakai buat hunting ya teman-teman. Jadi kita butuh yaitu jaraknya aja biar nggak terganggu dengan indikator-indikator atau panel yang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngambil rangefinder, ini salah satu rekomendasi dari saya sih. Ini bentuknya kecil banget bentuknya. Muat di saku, meskipun misal teman-teman nggak ada tali swivel buat dikalungin, bisa dimasukin ke saku. Compact banget. Kemudian harganya juga relatif ya. Kalau saya beli yang tanpa merek, bukan tanpa merek, merek Prayatek itu sekitar 600 sampai 700 ribu dengan model NK600. Tapi kalau teman-teman beli yang merek No-Hawk dengan model yang sama, itu harganya sekitar 800 ribu. Jadi teman-teman pinter-pinter teman-teman buat memilih aja ya. Kalau untuk mesin itu saya kira sama, karena model dan juga made in-nya juga sama. Teman-teman bisa cari di online shop atau di toko-toko senapan angin sekitar teman-teman ya. Jadi ya gitu aja. Untuk teman-teman semua, kami mohon maaf jika mungkin penjelasan atau presentasi videonya itu kurang memuaskan, karena kami juga masih belajar. Maka dari itu saran dan masukan dari teman-teman sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini ya. Kalau teman-teman suka, bisa teman-teman klik tombol like. Kalau nggak suka, klik dislike. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.